Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan kali ini kita masih membahas di jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku, dan yang akan kita bahas hari ini adalah latihan soal di tema 8 subtema 3 ya. Jadi kita bahas latihan soalnya terlebih dahulu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke halaman 82 ya. Halaman 82 yang kita bahas kali ini. Latihan soal subtema 3. Kerjakan soal-soal berikut ya, dimulai dari bahasa Indonesia KD 3.9. Putri Leona, kita diminta untuk membaca teks terlebih dahulu ya. Putri Leona gemar memamerkan suaranya di depan orang banyak. Ia bernyanyi dengan sangat merdu. Usai bernyanyi, orang-orang bertepuk tangan meriah. Putri Leona pun memuji dirinya sendiri. Mana ada orang di kota ini yang suaranya lebih bagus dariku. Saat ada yang mengkritik suaranya, Putri Leona tidak terima dan marah sekali. Oke, pertanyaannya, sifat tokoh Putri Leona dalam cerita di atas adalah, dia sangat bangga ya dengan suaranya, tetapi kalau ada yang mengkritik dia tidak terima. Nah, ini sifatnya berarti dia adalah sombong ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 2, tokoh tambahan dalam cerita Alif si pembuat roti adalah, di depan itu ada bacaan ya, Alif si pembuat roti. Nah, di mana di situ tokohnya ada Alif ya, kemudian ada Andy dan Harun, tapi tokoh tambahannya di sana adalah penduduk ya. Jawabannya yang A. Nanti bisa dibaca lagi ya, atau mungkin kalau masih lupa adik-adik, di sini ada bacaannya Alif si pembuat roti. Nanti akan kita bahas pada saat kita membahas soal-soal di Ayo Berlatih maupun soal-soal penugasan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya, nomor 3. Tapi sebelum ke nomor 3, kita diminta untuk membaca cuplikan cerita berikut. Ada sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Raja Prabu Tapa Agung mempunyai 2 orang putri yang belum menikah, yaitu Putri Purbararang dan Putri Purbasari. Mereka mempunyai sifat yang sangat berbeda. Putri Purbasari sangat baik hati, ia sangat lembut dan suka menolong. Purbasari juga mempunyai paras yang sangat cantik jelita. Sedangkan Putri Purbararang berperangai sangat buruk. Ia sangat sombong. Oke. Tokoh protagonis pada cerita di atas adalah, ini siapa yang menjadi tokoh protagonisnya? Ya, tokoh protagonis pada cerita ini adalah Prabu Tapa Agung ya. Sebenarnya Putri Purbasari juga bisa ya, jadi tokoh yang baik dalam cerita sini. Oke, bisa 2 ya, B atau C. Di sini saya pilih yang C ya, Prabu Tapa Agung ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan sifat yang dapat diteladani dari Putri Purbasari dalam cerita di atas ya. Ya, jadi sifatnya adalah baik hati, sopan, dan suka menolong. Itu sifat dari Putri Purbasari ya. Selanjutnya kita ke muatan IPA KD 3.4. Nomor 1, gambar berikut yang membuktikan gaya dapat mengubah bentuk benda adalah, jawabannya yang A ya, ini membuat kerajinan dari tanah liat atau gerabah ya. Jadi dibentuk, ditekan-tekan, karena adanya gaya maka bentuknya akan berubah ya. Kalau yang B ini menarik busur, berarti dari benda diam menjadi bergerak ya. Kemudian yang C juga sama ya, memetik gitar, berarti yang mulai diam dia bergetar ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Berjalan atau berlari dalam air terasa lebih berat karena
Ini karena apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Air menyebabkan kekuatan kita semakin bertambah. Maksudnya adanya air kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih ya. Nah ini makanya saat berada di air kita terasa berat ya. Kemudian kalau yang C ini sebenarnya juga hampir mirip ya. Kaki kita mengalami gaya dorong dari air. Jadi kaki kita didorong oleh air, makanya kita terasa lebih berat. Nah, mungkin jawabannya bisa C, bisa D. Ini saya pilihkan yang D ya, adik-adik. Nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian, karena ini kurang tepat sebenarnya untuk soal dan pilihannya ya. Kemudian nomor 3, jauh dekat lemparan bola yang kita lakukan dipengaruhi oleh, jawabannya adalah kekuatan tenaga saat melempar. Ya, jawabannya yang C. Nomor 4, hubungan gaya dan gerak pada pemain bola yang menelaju bola kaki menunjukkan bahwa gaya dapatlah. Ini jadi ada bola yang datang kemudian kita hentikan. Nah, maka hubungannya apa? Di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik semua. Jadi jawabannya adalah ini yang nomor 4. Gaya dapat menghentikan gerak benda, yaitu bola tersebut ya. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini yang pertama, ini ada seorang kiper ya yang menangkap bola. Yang kedua ada seorang anak lagi bermain ayunan. Yang ketiga seorang anak sedang menarik busur panahnya ya. Yang C. Ada 3 buah gambar. Nah pertanyaannya, tuliskan hubungan gaya terhadap benda yang ditunjukkan oleh setiap kegiatan pada gambar di atas. Nah, gaya terhadap benda apa? Yang pertama tadi adalah ini ya, seorang kiper menangkap bola, berarti gaya dapat menghentikan gerak benda ya. Kemudian yang B tadi seorang anak lagi bermain ayunan, berarti gaya dapat menentukan arah gerak benda. Kemudian yang C, seorang anak tadi lagi menarik busur panah. Nah, jadi dari panah yang diam akan bergerak, maka hubungannya adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ini adik-adik mungkin bisa di pause untuk disalin. Lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, contoh sikap yang sebaiknya diterapkan dalam keragaman karakteristik individu di sekitar tempat tinggal adalah, nah ini jawabannya adalah saling menghargai dan toleransi ya. Jadi di dalam keragaman karakteristik, nah supaya kehidupan menjadi rukun dan damai, kita harus saling menghargai dan toleransi. Nomor 2, contoh kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan suku bangsa adalah, nah ini contoh kegiatannya ya. Itu misalnya kerja bakti. Nah, kemudian yang kedua ada kegiatan bakti sosial. Nomor 3, contoh manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa adalah, ini jawabannya yang C ya, timbulnya jiwa nasionalisme. Nomor 4, sikap yang sebaiknya kita terapkan apabila memiliki teman berbeda suku bangsa adalah, nah ini juga sama ya. Yang utama kita harus toleransi. Nih. Jadi sikapnya, nah yang pertama kita berbicara menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia ya, karena mungkin kalau menggunakan bahasa daerahnya tentunya berbeda dan mungkin tidak nyambung, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kita harus menghargai dan menjaga sikap toleransi ya. Tuh. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Tuliskan sikap yang mencerminkan toleransi jika kamu berada di lingkungan berikut. Yang A ini adalah di lapangan ya, bermain sepak bola. Untuk yang A berarti jawabannya adalah, nah ini sikapnya, saat bermain sepak bola kita harus saling bekerja sama ya itu. Kemudian yang B, nah yang B ini pada saat kita di sekolah ya. Nah ini contohnya di sekolah sedang makan bersama, ini tentunya pada saat istirahat ya. Kira-kira sikapnya seperti apa? Nah ini sikapnya adalah berbagi bekal kepada teman ya. Apabila membawa lebih, misalnya membawa makanan lebih, kita bisa berbagi ya. Itu adik-adik untuk yang nomor 5 ya, A dan B.
Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPS KD 3.3. Nomor 1, produksi adalah kegiatan ekonomi yang titik-titik barang. Nah, produksi berarti membuat atau menghasilkan. Jawabannya adalah yang A. Nomor 2, salah satu jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi berarti memakai atau menggunakan. Adalah jawabannya yang A ya, pembeli ikan kaleng. Ya, itu adalah kegiatan konsumsi. Nomor 3, berikut yang berperan sebagai produsen adalah, nah yang membuat. Berarti mana ini? Jawabannya adalah yang B ya, yang pengrajin mebel. Dia membuat mebel ya untuk dijual. Nah, itu dia termasuk dalam produsen atau yang memproduksi ya. Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan masing-masing contoh mata pencaharian di lingkungan pantai yang termasuk kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Contoh mata pencahariannya apa ini ya, yang termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi di daerah pantai. Nah ini untuk yang produksi ya, misalnya membuat cenderamata ya, pembuatan cenderamata atau makanan khas daerah, itu produksi. Jadi dari barang-barang di situ dijual ya kepada pengunjung pantai misalnya. Kemudian distribusi ya, pedagang cenderamata. Nah ini dia menjual di pantai situ atau mungkin pengantar barang ya, itu distribusi. Kemudian konsumsi, konsumsinya adalah tentunya pembeli cenderamata atau memesan makanan daerah di situ ya. Jadi orang yang berkunjung biasanya yang kegiatan konsumsi ya. Oke, kita ke nomor 5. Jelaskan hubungan antara kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Nah, ini ya hubungannya. Jadi kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar ya. Jadi potensinya apa di situ. Nah, sehingga akan berdampak pada mata pencaharian. Nah, misalnya di daerah pantai atau di pinggir laut. Nah, di situ tentunya kan sumber daya alam yang ada mungkin ikan ya. Maka di situ mata pencahariannya apa? Dia sebagai nelayan lah, itu contohnya ya. Jadi berhubungan dengan sumber daya alam yang ada sehingga akan berpengaruh pada mata pencaharian, itu kegiatan ekonomi ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu SPDP. Ya, nomor 1. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki, nah ini ya, panjang, lebar, dan tinggi, yang D ya. Nomor 2. Bangun berikut yang termasuk 3 dimensi, yaitu, lah apa ini? Ya, jawabannya adalah balok, tabung, dan bola. Kalau ini kan 2 dimensi ya, segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang, itu 2 dimensi. Ini yang 3 dimensi adalah balok, tabung, dan bola atau bangun ruang. Nomor 3, bahan yang cocok untuk membuat karya seni gerabah adalah, jawabannya tanah liat ya. Yang paling cocok itu adalah tanah liat. Yang nomor 4, buatlah sebuah sketsa karya 3 dimensi berikut. Kendi, dadu, dan pohon ya. Silakan adik-adik bisa digambar ya, bagaimana cara membuatnya. Di sini ada langkah-langkahnya, bisa kita lihat ya. Cara membuat sketsa itu ada di halaman 77 lah ini ya. Jadi langkah-langkah untuk membuat sketsa, tentunya siapkan peralatannya ya. Ada pensil, kertas, dan kalau misalnya mau gambar kendi ya kendi ya yang akan digambar. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah ya, lebih mudah dalam membuatnya. Jadi tidak kita mengangan-angan kendi itu bentuknya seperti apa lah itu. Kalau udah siap, kemudian kita gambar sketsanya ya menggunakan pensil. Setelah itu baru, kalau kita udah selesai, baru kita tebalkan garis sketsa untuk memperjelas gambar tersebut. Ini kalau kendi. Kemudian pohon juga sama ya. Mungkin kita bisa melihat bunga atau pohon yang ada di luar lah. Kemudian kita kira-kira seperti apa, kita gambar tipis-tipis dulu. Setelah itu baru kita tebalkan kalau sudah jadi ya. Itu ya mungkin adik-adik untuk pembahasan latihan soal tema 8 subtema 3 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama.
Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Mungkin cukup sekian ya pembahasan untuk hari ini. Dan tetap ikuti terus pembahasan-pembahasan berikutnya di channel YouTube Rivanesta. Dan saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.